saking bosennya gue, saking jenuhnya gue, karena gue mainin lagu komersil yang diulang-ulang terus. Akhirnya itu tahun 2019 akhir. Ujuk-ujuk gue naruh earphone gue, headphone gue, tak gitu. Terus gue duduk aja gini di DJ booth. Hello guys, welcome to Artdis, Sound of Emotion. Ini episode pertama bareng gue Aswin. Kita Nightlife and Lifestyle Entertainment Media. Hari ini kita akan interview DJ yang udah malang melintang 30 tahun ya gitu. Alias kolot ya. Alias kolot. The one and only Wintri Wiryawan. Halo. Thank you banget. Nun bisa datang langsung dari Jakarta langsung ke sini. Ya walaupun masih episode pertama ya. Justru itu karena episode pertama, episode perdana, terus gue tau konsepnya seperti ini, gue support bisa. Thank you. Secara Bandung kan kota orang oke. Ya benar. Nah itu, lo lahir di sini kan? Gue lahir di sini. Di Bandung. Tapi nggak langsung kenal itu dong. DJ. Metal dulu kan? Anjir, lahir langsung ke DJ sih gila. Oh enggak, di Bandung? Kalau di Bandung awalnya dulu ya di metal tapi penikmat ya. Penikmat. Jadi zaman-zaman waktu pas dari SD sampai SMP kelas 1 gue di Torna Bakti di Bandung, terus dulu tuh ngikutin terus kalau Pupen manggung. Oh iya. Marcel Aryan. Ya udah dari situ pokoknya gue jatuh cinta pisan sama skena metal. Sampai Jakarta, gue tanya ujuk-ujuk tertarik sama sound elektronik gitulah. Karena pertama kali ngeliatin DJ di B1 lah pertama kali gitu. Terus kayak wah menarik juga ya akhirnya. Bukan itu ya, Miles bukan ya? Bukan. Kalau Miles manajer gue. Gue Dekvisan eta. Iya. B1 tuh yang di mana sih? B1 itu di Niaga Tower zaman dulu. B1 yang awal ya. B1 yang awal gitu. Nah, kalau dulu kan gue kenal lu ini udah berapa lama Mas? 18 tahun kali. Anjir dari zaman gue SMA. Lu enggak coba sekarang gue tanya balik. Dulu pas kita kenal era klubnya naon? Amare. Studiois masih ada ya? Studiois masih ada, tapi udah mulai ini. Udah mulai rada turun. Ya, gitu. Embassy belum. Embassy udah awal-awal ya. Awal-awal. Iya benar. Kyoki apalagi ya? Kyogen. Gitu. Yang masih bertahan sampai sekarang apa ya? Udah nggak ada semua ya? Nggak ada sama sekali, ada hilang semua ya? Mati semua ya? Embassy terakhir berubah juga. Iya. Jadi, menurut lo ngaruh nggak sih dengan klub-klub itu semua hilang terus akhirnya jadi kayak musiknya jadi kayak homogen semua, kayak sama semua gitu? Nah itu. Nah gue justru pengen nanya nih, kira-kira sejak apa gitu Mas? Gue rasa bukan cuma di Bandung doang ya. Gue rasa kayaknya secara global di Indonesia, bahkan di dunia gitu ya, maksudnya nggak dunia, sorry kita ngomongin Indonesia aja, nggak usah jauh lah ya. Semenjak kenapa jadi harus Indonesia, Bandung lah ya. Iya Bandung. Semenjak klub-klub itu hilang, menurut gue sekarang emang kayaknya semua musik bar gitu sama musik yang super club tuh kayak hampir sama. Tapi sekarang gue juga ada beberapa bar di Bandung yang udah mulai punya idealis masing-masing gitu ya. Tapi mungkin lebih ke karaoke kali ya, kayak gitu-gitu kali ya. Coba gue mau nanya, sekarang klub di Bandung yang pure main underground house ada nggak? Nggak ada. Samsek? Nggak ada. Tahu gue nggak ada ya. Nggak tahu nih ya. Tapi komunitas pasti ada. Komunitas ada. Iya. Tapi yang gue denger kayak lebih techno jalan tuh. Mereka suka ngadain acara di basement hotel. Terus kalau house ini gue nggak pernah denger sih ya. Tapi ada aja harusnya sih. Pasti ada sih. Makanya ini kan dengan episode pertama ada kolektif house atau apa, silahkan ke kita juga. Buat barudak Bandung yang angkatan gue mungkin kalau misalnya untuk yang angkatan sekarang. Kalau zaman dulu lu tahu ada klub namanya 69 itu. 69 ya. Yang di perempatan deh. Itu teh dulu pokoknya yang punya anak Jakarta sama anak Bandung dan yang bisa main di situ tuh dipilih banget. Jadi yang benar-benar idealis, house banget kayak gitu dan maksud gue zaman-zaman itu tuh zaman-zaman emas banget, emasan golden eranya underground Bandung ya gitu. Gue tidak menyalahkan dengan adanya industri yang sekarang semakin lebih kayak easy listening atau apa gitu, singelong gitu. Cuman memang kadang-kadang kangen ya sama masa-masa Bandung gitu. Banget. Karena gitu. Ya jadi seragam aja itu kan semua. Jadi nggak ada yang mewakilin kita untuk underground-nya lah gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Terus maksudnya kayak DJ karaoke, lo tapi bete nggak sama DJ karaoke? Enggak, gue sempat dengar tuh sempat ada perselisihan ya waktu itu juga. Di Bandung sempat rame katanya, sempat ada soal yang ngebahas tentang DJ karaoke sempat lebih naik dibanding DJ yang emang sesungguhnya gitu.
DJ karaoke menurut gue sebenarnya basically dia juga DJ ya. Karena sebenarnya menurut milih lagu gitu. Jadi menurut gue sebenarnya DJ itu bukan cuma sekedar untuk lo mixing doang gitu ya. Maksudnya emang disc jockey yang kita tahu zaman dulu selain lo emang compile lagu-lagu lu, setlist lu bagus, tapi juga nge-mixnya enak. Kalau hip hop caranya gimana, house caranya gimana gitu. Cuman kalau sekarang tuh karaoke kalau menurut gue juga punya sebuah ilmu tertentu loh. Nggak semua orang bisa jadi DJ karaoke menurut gue. Karena gimana caranya lu bisa dari hype gitu, tiba-tiba lu berani patahin ke lagu slow gitu. Nah itu juga punya ilmunya menurut gue. Karena itu kan semua genre juga tuh. Semua genre juga gitu. Cuman memang menurut gue yang jago nge-DJ karaoke itu nggak banyak loh justru. Kalau menurut gue ya. Karena yang ada DJ karaoke yang emang by request. Jadi gue mau ini langsung diputerin, gue mau ini kayak Band of 40 mungkin ya kayak gitu. Cuman yang emang dia nggak mau ada DJ karaoke yang nggak di request, tapi dia bisa ngebaca crowdnya kira-kira moodnya mau dibawa kemana, itu headset. Susah itu, gitu. Jadi gue sangat sama sekali nggak ada bete-betenya sama DJ karaoke gitu. Kadang malah gue mempelajari gitu berapa kali datang ke event karaoke gitu, gue ngeliat kayak DJ-nya tuh kayak cara ngebaca crowdnya kayak gini gitu. Jadi misalnya energinya udah 3 lagu up banget, sama dia langsung diturunin 1, naik lagi gitu. Kurang, makanya DJ menurut gue gitu, walaupun dia nggak nyambung ya, kadang-kadang chop gitu. Ya, tapi kan tetap terhibur orang-orang juga. Terhibur kan, intinya kan lebih ke situ sih. Gitu. Maksudnya gue juga sama kayak lo, nggak bete juga gitu. Maksudnya itu tren yang nggak bisa kita lawan. Benar. Ya kan? Dengan ada Spotify dan lain-lain. Iya. Nggak bisa kita lawan. Bahkan kan banyak juga emang yang bar-bar gitu yang emang nggak ada si DJ-nya. Cuman Spotify sama mixer aja gitu, sama satu alat yang langsung untuk lirik ya. Proyektor LCD. Apa sih software-nya itu namanya apa ya? Ada kan ya? Ada, sering dipakai-pakai gitu kan. Mix gitu kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah ya. Tapi sekarang udah langsung di Spotify-nya. Oh, ada Spotify bisa ya? Bisa karaoke kan? Oh gitu. Jadi mereka tampilin itu langsung. Nah itu menyenangkan. Itu, walaupun nggak semuanya ada lirik. Kadang-kadang ada lirik ya. Jadi lebih gampang lagi. Gitu. Nge-play-nya lewat iPad. Lucu juga ya kalau gue buat lagu yang bisa dikaraokein, tapi liriknya sengaja gue salahin. Sengaja gue salahin. jadi salah kadang kan gitu, gimana wifi kan? Iya benar. Pas nyanyi mana liriknya belum keluar. Bisa. Iya, benar. Iya. Terus, balik lagi ke dulu gitu kan. Dulu kan seru pisannya maksudnya. Kayak tiap DJ punya lagunya sendiri, gitu kan. Makanya bukan punya lagunya sendiri, punya ciri khas sendiri gitu kan. Atau misalnya lagu siapa dibawain lo, itu jadi itu jadi lagu Iki gitu kan. Nah, ya pada zaman itu gue tuh nonton, maksudnya ke klub gitu, kayak nonton konser buat gue. Nah iya. Karena gue ngeliat di zaman dulu belum sosmed ya, gue ngeliat tuh di mana Mas Koran, line up tuh siapa aja, gitu. Terus kan gue karena dulu nge-DJ juga, jadi teman-teman SMA gue tuh suka, Win, guest list dong. Oke, ini siapa DJ ini kenal nggak gitu atau enggak klubnya siapa gitu kan. Nah, dulu tuh ya memang gue datang ke situ tuh karena pengen dengerin lagu ini gitu. Beda sama sekarang kan. Beda. Kalau sekarang justru siapapun yang main gitu ya, lebih pengen sebenarnya lagunya bisa kena sama crowd itu gitu. Walaupun emang yang main misalnya big names gitu ya, tapi tetap aja kayak mereka tetap lebih berharap kayak lagunya yang gue kenal aja gitu. Nah, kalau zaman dulu kan anggaplah misalnya angkatan atas gue ada Romi, Anton, Naro, Ardi Pite, Riri, ya kan. Setiap mereka datang tuh kita pengen dengerin sesuatu yang baru dari mereka kan. Bahkan kadang-kadang kalau gue sebagai DJ suka nongkrong depan DJ booth untuk ngeliat. Iya. Kan dulu pakai piringan hitam, pakai vinil kan. Suka ditutupin pakai speaker. Nah dulu kan semakin musik yang nggak dikenal atau underground itu semakin kita anjir gitu. Ya itulah kalau menurut gue bedanya dari zaman dulu sampai sekarang, baik itu di dalam negeri, luar negeri, Jakarta, Bandung atau dimanapun, ketika lu datang gitu, zaman dulu kan kayaknya minim visual. Iya. Cuman lampu dikit lah atau apa, tapi emang orang datang for the music. Kalau sekarang kan kayaknya udah banyak gimmick ya kan. Datang untuk minuman murah, untuk banyak lah gimmick-gimmick yang ditawarkan sama zaman sekarang. Makanya jadi menurut gue esensi musik itu masih tetap besar, tapi mungkin nggak sebesar zaman dulu. Karena orang datang dengan minimal tempat yang seperti apa, mau dengar listen to the music, itu aja yang gue cari emang gitu. Nah, lo ngikutin, maksudnya cuman lo ya yang mungkin bertahan banget gitu ya sampai sekarang gitu. Amin. Dan lo adaptif lah gitu kan sama musiknya gitu kan. Nah, lo sendiri ngerasa ini nggak bukan beban perang batin nggak tuh? Gua pernah perang batin sampai akhirnya dijawab sama Tuhan tuh, Edan nggak lo? Apa itu? Wah ini gila. Ini gue pernah nih. Religius ya akhirnya gue mau gue dari kata-kata gue gitu. Jadi
gue pernah main di waktu itu pas lagi main di Jawa Tengah satu kota lah ya. Gue tuh tiba-tiba lagi main, saking bosennya gue, saking jenuhnya gue, karena gue mainin lagu komersil yang diulang-ulang terus. Akhirnya itu tahun 2019 akhir. Ujuk-ujuk gue naruh earphone gue, headphone gue, tak gitu. Terus gue duduk aja gini di DJ booth. Terus si Andris waktu itu manajer gue, Wing, lagunya udah mau habis. Terus gue ngeliat, terus lagunya mati, habis gitu. Terus gue bilang, sumpah Andris, gue bosen. Terus gimana tuh? Sumpah, gue bilang, gue demi Allah bosen banget. Gue bilang, kenapa gue harus main kayak gini terus gitu? Maksudnya gue udah nggak ada ini lagi, apa namanya, soulnya, udah nggak ada hasratnya. Jadi it's all about money aja gitu. Gitu kan ya. Tapi tetap gue profesional, gue main lagi. Habis gue ngomong kayak gitu, dijawab gue sama yang di atas. Karena gue bilang bosen kan, 2 tahun langsung nggak nge-DJ. Covid. Oh, iya. Kan manajer gue, doa lu didengar sama yang di atas, yang lain langsung semuanya nggak nge-DJ. DJ lain bete sama lu. Kata-kata sih, lawakan saya dulu. Kalau denger ini jangan bete ya. Karena gue maksudnya, dalam hati gue, aduh anjir. Ya maksudnya, tapi dari situ, gue ngerasa bahwa memang, gue bilang Covid itu kayak pemutihan batin dan semuanya gitu. Orang yang tadinya udah pernah ngerasa dikasih rezeki besar atau dikasih jalan enak apapun di dunia apapun ya. Kalau di kita kan di dunia entertainment, ketika lu dikasih Covid lu kan jadi harus puasa banget. Di situ lu baru bersyukur banget bahwa ternyata selama ini apa yang gue keluhkan tuh is nothing. Lu justru harusnya lu bukannya ngomel, justru harusnya lu bersyukur gitu. Nah, tapi balik lagi memang soal adaptif itu kadang-kadang memang ada sedikit makan hati. Apalagi kalau kita waktu itu gua main ngerasa bahwa dulu gue dari DJ underground house yang ya maksudnya gue suka house yang seperti itu, terus tiba-tiba makin kesini gue ngikutin zaman gitu kan untuk supaya relate aja terus sama perubahan gitu. Tapi begitu habis Covid gue jadi menyadari bahwa ternyata it's nothing wrong with it. Semuanya nggak terjadi masalah lah bahasa Sunda nama. Jadi intinya mah kalau menurut gue lu harus tahu aja ketika lu main di mana lu harus bersikap seperti apa, setlist lu bersikap, pokoknya lu harus pakai setlist apa. Yang satunya lagi ketika lu misalnya main yang bisa di tempat yang gimana, lu bisa kiri banget gitu. Nah, bosan mah ada, jawabannya gitu lah. Tapi lu ngerasa sell out nggak sih jadinya? Gue ngerasa sell out, dan memang dari dulu gue ada target ketika pas gue udah tahu bahwa gue udah mulai sell out dan gue sempet di ibaratnya diinjek-injek lah sama senior gue. Gue nggak bisa sebut siapa namanya, gue sempet diinjek-injek. Gue udah akhirnya gue ngomong bodo amat, gue mau diomongin apa, bahwa gue akan main yang menurut gue make money buat gue, tapi ada gue punya movement juga yang gue juga bisa main musik yang kiri gitu. Dan justru musik yang kiri itu waktu itu jatuhnya malah gue seneng ngulik metal gitu, balik lagi ke metal gitu. Jadi ya terserah lah, at the end of the day lo gak akan mikirin gue juga sih, lo cuma bisa nyala-nyala gue doang gitu. Bahkan gue sempat di band juga di Bandung, asal lo tahu. Wah, nge-DJ atau nge-DJ? Bukan sama klub ya, sama IO. Sama komunitas-komunitas si Winky. Zaman kapan nih? Zaman Eta. Oh iya? Jadi maksudnya terlalu sell out lah si Winky lah gitu. Gitu. Jadi gara-gara si DJ senior ini nyebar lah si, pas kebetulan waktu itu gue jelangkung, gue pecah film gue. Jadi DJ artis lah gitu. Itu mah gara-gara ngetopnya gara-gara tahun berapa sih? 2001. Oh berarti ya pas zaman gue lagi itu udah mulai main lagi loh. Udah mulai main lagi. Tapi gue bilang ya udah, kalau emang nggak ya udah, karena pokoknya gue dilabelin DJ yang terkenal gara-gara artis gitu. Dia nyebutnya gitu. Padahal sebenarnya kan kalau yang lucunya anak-anak Jakarta justru. Karena emang gue start karirnya kan nge-DJ di Jakarta. Mereka tahu sebelum gue main film, gue dari tahun 94 udah nge-DJ. Nah begitu gue disebar hoax seperti itu, gitu. Jadi kayak gue bilang ya udah biarin aja. Tapi sampai akhirnya gue ngerasa bahwa ya kasarnya gitu yang mandek siapa, yang terus siapa gitu aja sih. Dan sampai sekarang gue malah jadi berteman dekat banget gue sama mereka semua. Senior gitu. Deket banget, gitu. Ngomong-ngomongin DJ artis nih, kan gue sering ngikutin Winky kemana aja gitu. Kalau di Bandung terutama ya gitu kan. Dulu tuh sering banget gue, kan eranya beda kali ya. Dulu tuh model papan atas Jakarta main ke Bandung, jadi host. Oh iya emang. DJ, ya kan? Zaman dulu tuh kalau party selalu ada host. Nah, sekarang nggak ada. Sekarang udah nggak ada ya? Nggak ada. Adanya di table-table doang. Dan dulu tuh kayaknya pokoknya emang didatengin model-model. Kalau zaman dulu ada namanya look model, Pak. Oh ya.
itu semua dateng gitu pasti langsung heboh gitu kan gitu. Jadi kayak DJ tuh selalu ada satu paket sama hostnya gitu. Selalu itu pasti ada host. Dan hostnya ditulis di flyer. Iya, ditulis. Ada sini. Jadi kan buat daya tarik juga kali ya. Kayak cowok lah terutama ya. Biasa. Gitu. Gitu makanya pernah suatu saat tuh gue party sama Winky sama artis-artis semua itu. Gue inget banget ngikutin lo dari satu bar dari satu klub ke klub lain. Makanya itu. Dia seru itu. Seru, zaman dulu seru. Banyak yang waktu itu mah pokoknya grup yang ikut itu semua. Iya. Nah, ngomongin idealis lo, Revive gimana tuh? Alhamdulillah Revive sampai sekarang ternyata berkembang pesat. Gue juga kaget ya. Karena dari tim bos besarnya HWG waktu itu minta dia ngerasa bahwa Wing dia bilang kita kan untuk bisa dibilang dari klub mainstream nih kita udah ibaratnya udah ngerti lah seluk-beluknya. Ya. Gue pengen memperlebar lagi sekarang gitu justru ke side stream gitu. Yuk kita bikin something yuk. Gue mau asal tempatnya bukan di tempat klub yang besar gue bilang. Gue pengennya yang lebih kayak yang lebih kecil gitu. Terus gitu akhirnya gue dapet di Helen waktu di Gunawarman sampai sekarang gue masih stay di situ. Nah akhirnya juga karena itu berhasil, terus juga kayaknya gue juga senang ternyata di Bali pun grup HWG ini Atlas tiap hari Kamis kalau nggak salah ada acara techno gitu. Dan pertama kali mereka kalau nggak salah manggil Nina Kravis kalau nggak salah ya. Pertama kali atau kedua kalinya langsung manggil mereka gitu. Jadi untuk sebuah raksasa company seperti HWG aja tuh udah nyadar tentang hal itu. Makanya itu yang menarik ya. Itu yang menurut gue akhirnya dapat support juga gitu dan Revive jalan sekarang sudah masuk Revive ke-7. Ke-7 ya? Ke-7. 7 itu tanggal mau ke-7 7 Februari mau oke. Ya kayak gitu. Gue kayaknya harus datang, belum datang. Harus datang tanggal 7 sok. Terus BOH beda lagi dong. BOH justru lagi gua rem sekarang. Oh gitu. Jadi karena udah kemarin menurut gua hype-nya udah cukup. Jadi BOH akan gua bikin justru paling per 4 bulan 5 bulan sekali yang benar-benar full set BOH lagunya gitu. Cuman kalau kadang-kadang kalau misalnya main di satu tempat dalam waktu 1,5 jam BOH gue paling ada ya cuma 30% lah, sisanya mah lagu-lagu ya nyampur lah gitu. Iya, karena lu kan mulai BOH pas pandemi justru. Pas pandemi justru ya kan? Berkah pandemi gue bilangnya. Itu serunya apa coba? Apa? Lo live, gue ketemu orang-orang lama. Di situ ya. Jadi reuni. Win di mana table mana nih? Sampai ke speaker sini nih gitu. Ada kayak gitu. Ketemu tahun. Waktu lo main di mana? Moonlight kalau nggak salah. Oh yang masih pandemi ya? Pandemi ya? Masih pandemi yang pokoknya jam 12 malam harus tutup. Iya benar. Lo main jam 10. Jam 10. Nah itu gue lihat banyak yang udah pakai hijab. Ya kan? Itu banyak pisan teman-teman lo. Orang ada grup yang namanya BOH Syariah. Iya, makanya BOHS. BOH Syariah. Iya benar. Dan datang-datang ibu-ibu gitu semua jilbab. Dulunya mah party mentok. Iya benar. Bisa gitu ya. Tapi genre lu favorit apa sebenarnya? House gue. House banget ya. Rock house, breaks. Breakbeat yang breaks lah gue bilangnya breakbeat lah gitu ya. Breakbeat yang emang zaman old school breakbeat gitu. Suka gue. Old school, iya. Ini lo DJ favorit? Lokal luar? Lokal gue Anton ya tetep ya. Dari dulu sampai sekarang Anton. Semua senior gue suka sih. Dari Naro, Anton, Romi, Ardi Pite, Niko, terus juga Riri. Soundnya semuanya mempengaruhi sound BOH gue sih gitu. Cuma kalau yang luar sekarang gue suka James Hype gue suka. Iya. James Hype jelas gue suka. Maksudnya ya dia oke sih. Walaupun banyak yang benci juga ngapain sih gitu kan. Tapi tuh hatersnya banyak. Iya makanya gue bingung. Hatersnya banyak banget itu. Karena sebenarnya dia kan banyak tekniknya tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir sebenarnya sudah banyak sering dipakai sama beberapa DJ hip hop sama techno. Iya. Cuman kebetulan emang dia mungkin dia yang pas lagi pecahnya dia mainin gitu sekarang dan dengan dia lebih daya tariknya lebih ada gitu ya. Jadi kayaknya yang naik dia gitu. Hatersnya lumayan banyak sih. Banyak. Bahkan menurut gue mah keren sih. Iya. Bahkan ya ada yang ngomong itu udah di record setlistnya gitu kan. Iya. Aja gitu kan. Gue rasa sih record sih enggak ya. Cuman maksudnya hafalan aja kali ya. Jadi mungkin per berapa lagu dia udah ada hafalannya. Kalau nggak Liro guys sih. Ngomongin record setlist nih. Bener nggak? Lu kan buka Tiesto waktu itu. Bener. Bukan Tiesto, Armin van Buuren. Bukan.
yang Tiesto sendiri deh kayaknya. Tiesto ada juga sendiri ya. Sendiri. Bener nggak dia main itu? Apa tuh? Setlistnya record apa sih maksudnya? Maksudnya udah direkam nggak main nggak mixing. Gue nggak lihat gue nggak lihat. Gue gosip underground aja. Gue nggak lihat. Tapi rata-rata biasanya setahu gue hampir semua DJ yang big names itu udah record set gitu, biar sama-sama visual. Oh iya benar. Jadi biasanya dia punya tiga set yang udah di set gitu. Jadi dia mau ya sama aja kayak Coldplay lah kayak kemarin gitu kan, dia setnya pasti udah hari pertama kedua jadi menit berapa udah dapat udah pasti gitu. Jadi emang moodnya dibikin kayak gitu. Cuman dan menurut gua sebenarnya kalau emang kebutuhan untuk visual nggak apa-apa ya gitu. Dan tapi zaman dulu itu haram bisa nih kayak gitu. Haram iya. Nggak, makanya gue juga bingung. Oh sekarang belum ya kalau di kayak Tomorrowland. Iya, karena emang kebutuhan visual. Ya, karena repot. Iya repot banget tuh. Kalau nggak repot ya. Gue mikirin kalau mereka nggak record. Tapi ada juga yang bikin setnya tuh kayak misalnya dalam satu jam gitu ya. Dia cuman jadi misalnya nggak di record, maksudnya setnya bukan di record, maksudnya udah janjian tuh. Jadi janjian oke di BPM 130 misalnya atau 125 misalnya gitu. Begitu gue masuk lagu yang A, si visualnya udah tahu nih, berarti A, B, C, D itu akan nyambung. Oh iya. Nah, dari sini, dari D, E, F, G, ternyata ini mau gue taruhnya di belakang. Gue gantiin justru yang X, Y, Z misalnya. Y-Z-nya. Gue pindahin ke sini. Nah, begitu masuk X, dia udah tahu, oh X langsung diganti visualnya ke X gitu. Asal BPM-nya nggak jadi lari ya, harus sama gitu. Intinya sih gitu. Jadi ada yang setnya kayak gitu. Tahu gue gitu. Nah, ada juga yang kalau menurut gue yang emang udah set panjang, dia biasanya kalau udah dia ngatur dalam 1 jam tuh dia udah nyiapin per lagu visualnya udah ada. Jadi tergantung DJ-nya mau main lagu apa begitu ini langsung dia dia juga ngejar gitu di sini gitu. Ada juga yang gitu. Nah, kalau lo nyiapin nggak sih? Ada hot cue tertentu atau enggak? Gue hot cue ya, gue nyiapin. Pertama kalau main yang mainstream ya, yang komersilnya. Cuman kalau yang main yang benar-benar underground sih gue nggak pernah tuh. Karena intro outro aja. Enggak juga. Feeling aja. Iya, udah biasa. Puluhan tahun. Gitu. Terus project ada apa lagi? Album? Project karena tahun ini 2024 gue tepat 30 tahun nge-DJ. Jadi nanti akan ada beberapa kolaborasi dengan beberapa artis sini. Artis itu maksudnya DJ produser ya. Sama juga kemungkinan sama dengan salah satu 2 penyanyi. Yang satu mungkin lokal, satu luar negeri. Tapi yang luar negeri masih dalam tahap deal. Dengar Mariah Carey ya? Oh anjir, Edan. Kemana Mariah Carey nyanyi tren Edan juga. Oh tren, bocor tuh tren. Kebocoran tuh. Bocor tuh. Tahun ini berarti ya? Nggak, itu masih nunggu dealnya dulu. Karena dia labelnya label gede juga. Jadi udah saling inilah berhubungan gitu. Cuman nanti kita lihat kapan mau keluarnya kayak gitu. Oke. Yang 3 DJ sini, DJ-nya sih ibaratnya lagi hitsnya zaman sekarang gitu. Dan Bager-Balager budak ngeteh. Iyalah. Harus muda berarti DJ muda. DJ muda semua. Iya. Nah, lo gimana sekarang? Kan sekarang banyak produser kita yang global gitu ya. Otoro, Blue Claire, Wisnu Santika ya. Tomorrowland tuh Indobound. Indobound masuk sana. Terus ada juga dari Decadence tuh siapa namanya? Banyak juga. Banyak. Nah, kesebut Indobound nih. Buat lo gimana dengan lagi hype-nya banget Indobound ini? Gue support aja gue. Kalau gue jujur aja, maksud gue karena gue kebetulan kemarin main ke tempatnya Wisnu kan, ngobrol-ngobrol sama dia gitu. Maksud gue movement yang dibikin sama Package dan kawan-kawan itu ya, menurut gue merupakan sebuah warna fresh baru gitu loh. Terlepas dari kontroversial dan pro kontranya ya gitu. Tapi menurut gue semua dari zaman kita dulu lah ya, kita udah ngelewatin 5 generasi lah kasarnya ya. Dari tiap perpindahan dari musik house ke EDM ribut. Dari EDM dari trance ke EDM benci-bencian. Dari situ ke trap najis-najisan. Dari trap balik lagi ke house Blue Claire yang EDM apaan sih? Belum banget gitu. Pokoknya ada aja gitu sampai akhirnya masuk ke Indobound. Ya kan? Itu lumayan heboh tuh. Parah. Nah,
yang gue bingung deh sama anak-anak skena gitu ya. Ya anak-anak skena. Nggak, maksud gue tuh gini, mind your own business aja sih. Iya, maksudnya. Biarin aja gitu. Maksud gue, itu karena nanti semua genre akan muter, menurut gue. Dulu IDM banget. Terus ini dan masalahnya di Indonesia tuh jeleknya menurut gue ya, beda sama luar negeri. Kalau luar negeri tuh tiap skena, tiap scene itu emang ada marketnya. Kalau kita kan trendian, lagi suka ini semua sini, das dulu, das pisan. Lagi ini banget gitu. Jadi menurut gue biarin aja, nanti muter lagi, akan muter lagi balik sini. Yang jadi masalah, kenapa lu harus musuhin? Nah itu, kenapa lu jadi? Ya maksud kalau nggak suka ya udah. Kalau gue ya, misal sama barudak gitu ya, misalnya ada nggak suka sama satu lagu gitu ya, terus kita mau ngomongnya internal doang nggak? Hanya rasa kumahnya lagu. Nggak perlu ngajak-ngajak gitu. Yang lain lah. Gitu. Tapi nggak akan pernah kita ngomong di sosmed. Nah, karena menurut gue ketika lu udah menilai judge art dari sebuah karya yang diciptakan sama sebuah entity, itu lu ngejek namanya. Tapi nggak suka boleh. Kalau ditanya misalnya gimana gitu, kita jawabnya mungkin emang bukan selera kita aja gitu, bukan berarti jelek gitu. Bisa aja justru mereka juga ngeliat kita sih gitu. Jadi ya seharusnya sih nggak perlu ada gitu-gitu. Buat gue pribadi sih guilty pleasure Indobounce itu. Jadi kayak gue dengerin dangdut nih, gue nggak dengerin tiap hari gitu. Tapi kalau lagi ada acara apa dangdutnya gue joget juga. Gitu. Indobounce juga gitu buat gue. Gue bilang Indobounce sama breakbeat ya, beat gitu kan kurang lebih sama sebenarnya. Dan ini kan nggak ada di luar negeri nggak sih? Di Latin ada. Latin ada. Cuman Latin lebih kayak tribal, tapi nadanya kurang lebih kayak Indobounce gitu. Karena Indobounce juga kan banyak yang diciptakan sama grupnya Package itu kan emang sebenarnya yang originalnya kan ngambilnya Latinas ya. Maksudnya lebih Latin music gitu menurut gue gitu. Jadi ya menurut gue justru yang nggak ada di luar negeri mah funkot. Funkot yang benar-benar original yang nggak ada di luar negeri. Maksudnya kalau beat breakbeat segala macam atau Indobounce itu basicnya tuh sebenarnya udah kayak booty kan. Beauty music gitu, booty gitu. Jadi maksudnya masih ada arahnya ke sana. Zaman Afrojack juga kan soundnya kayak gitu. Zaman dulu kan folk yang awal-awal tuh. Bahkan Dutch Younger Dimas juga menurut gue sebenarnya nyerempet ke Indobounce juga gitu. Jadi ya yang benar-benar pure menurut gue sebenarnya lebih ke punkot. Itu Indonesia represent. Itu Indonesia represent mentok. Dan skenanya gede itu. Bukan breakbeat kota ya. Punkot yang lebih BPM-nya kalau saya 180 kan. 170-an ya. Oga Kendor itu ya. Oga Kendor. Kacamata hitam. Iya. Karena gue ngobrol sama Dedengkotnya waktu itu, salah satunya Mas Joki Saputra, dia ngasih tahu tuh. Dia yang pertama kali bagaimana meng-create punkot kayak gitu. Itu seru banget. Dan Indonesia emang suka gendang kan, gendang terus kayak yang baseline kayak gitu, dipakai sama dia sistemnya dan kena gitu. Makanya sekarang koplo juga rada naik. Koplo juga menurut gue tuh, koplo juga tuh original Indonesia menurut gue tuh. Banyak yang jadi ya remix koplo. Remix koplo gitu kan. Fun banget kan dengernya sebenarnya. Iya. Seru sih. Ya gitulah kurang lebih. Terus kalau menurut lo, apakah kita harus banyak movement lagi biar kayak dulu lagi? Aduh, puntennya Barudak Bandung cek kurang mah. Kuduna Bandung ya, dulu tuh Bandung tuh menjadi salah satu kota yang dituju sama semua orang DJ di Jakarta, di Indonesia, terutama Jakarta. Kalau bisa main di Bandung deh dulu kayaknya bangga pisan. Karena untuk masuk skena Bandung tuh susah gitu. Ya kalau sekarang di Bandung emang pasti ada skenanya di masing-masing di bar-bar beberapa. Kalau zaman dulu tuh kayak tiap klub itu punya ciri khas masing-masing Bandung. Terus lebih kritis juga kan orang-orang kritis pisan musik dulu. Iya, kritis pisan gitu. Terus dulu kan banyak rave Mas di sini. Ya kan? Mau gue bahas. DWP itu sebelum ada DWP. Sebelum ada DWP zaman dulu kan suka ada di Lembang, Sound Therapy. Walaupun sering digerebek ya. Tapi menarik gitu. Iya, benar. Digerebek pindah kemana, kemana. Ya itu dulu di Bandung, gue inget banget siapa yang bikin gue lupa ya. Jadi kita bikin di Dago atas. Itu tadi pokoknya di mana gitu. Jadi kita tuh udah bikin, bukan kita, anak anjing sahanya orang Barudak Bandungnya. Pokoknya ini Advart kalau nggak salah main juga tapi bukan jadi Sound Therapy itu Advart kan? Iya ya. Tapi jadi dia udah menyiapkan 3 tempat. In case
didatengin sama polisi. Karena sama polisi mungkin udah koordinasi juga sama warga setempat, cuman kadang-kadang kan ada aja kan datang. Jadi begitu pas udah mau datang, biasanya kita udah siap-siap pindah ke tempat yang lain. Jadi diarahkan gitu, seru pisan. Gitu. Aduh, seru pisan zaman dulu. Ya terus ref dulu kan ya di Bandung tuh dikejarnya karena dingin. Itu dia. Ya kan? Nah. Itu dia makanya ya tau lah ya. Iya, dingin bisa. Lu sering nggak sih ref dulu? Sering ya. Kalau ref di Bandung gue selalu di apa maksudnya diajak lah. Karena babaturan yang si Didam, Deden. Ya. Seru gitu. Dan emang dan dulu ref paling terkenal pokoknya cuman kalau nggak di Bali, Bandung, sama Anyer. Iya. Oke. Gitu. Terus ada tips nggak Mas terakhir nih? Tips buat kita ini kan maksudnya apa ya, kita pengen Bandung sih terutama yang menurut gue sorry to say udah agak komersil pisan gitu. Apakah memang kita harus bukan kolektif masing-masing lah gitu. Kalau gue justru gitu. Bukan tips ya, mungkin saran buat owner klub di Bandung atau bar-bar di Bandung, kasihlah lebih banyak variasi musik. Nggak harus di weekend, kalian pasti weekend kan nyari duit lah ya. Kasih aja mungkin udah terjadi apa gue nggak tahu ya, cuma maksudnya Rabu Kamis lah kasih gitu. Maksudnya untuk bisa meningkatkan lagi gitu. Jadi ya memang akan sedikit ada pengorbanannya lah, penurunan sales di hari itu, cuman balikin lagi Bandung yang dulu lah gitu. Betul. Gua kangen banget tuh. Sama Tapi kalau di Jakarta masih ada ya? Tempat-tempat udah mulai. Bandung tadi komersial banget juga. Apa? Di Jakarta komersial banget. Komersial mentok Jakarta, iya. Cuman Bali lah yang masih bertahan. Komersial juga, ya gitu? Iya ada beberapa yang bertahan. Ada lah gitu kan. Cuma maksud gue sebenarnya Jakarta juga banyak tempat yang sekarang udah mulai udah ada emang sebenarnya. Cuma emang nggak pernah dapat ibaratnya apa ya? Exposure-nya. Bukan exposure, nggak dapat tempat yang apa emang udah beda kali ya. Kurang secluded aja sih gitu. Kalau zaman dulu kan kayaknya bahkan di dulu yang paling gede klub di Bandung Mansion bukan sih? Mansion ya. Ya kan di PVJ apa sih? PVJ. Mansion bukan? Iya, Mansion. Pada nggak tahu ya. Belum. Ini angkatan itu yang segede itu aja musiknya bisa gitu. Iya. Dulu Edan. Bahkan dulu di Plostive Oke sempat main kalau nggak salah. Iya, sempat. Zaman belum terkenal kayak sekarang. Iya. Nah, dulu juga DJ luar tuh banyak banget di Bandung. Sekarang bisa dihitung jari. Iya. Susah tuh hampir tiap bulan ada berani gitu kan dulu. Nggak tahu lebih murah dulu. Nggak juga, maksud gue penasarannya dulu lebih gede sama DJ luar. Ya, sekarang lebih banyak ke Jakarta, Bali doang. Iya, Jakarta, Bali doang. Jakarta juga ya sosok lah. Iya. Bali lebih banyak. Ya semoga makin banyak kolektif kalian yang ya beda-beda genre. Silahkan nanti kita brainstorm bareng lah gitu. Gimana ngegedein lagi scene kalian kayak gitu biar nggak komersial terus gitu. Iya. Biar nggak seragam terus. Nggak seragam terus. Revive ada rencana main di Bandung nggak? Belum. Tapi kayaknya bakal ada kota-kota lain. Bukan tahun ini sih, mungkin rencananya tahun depan akan muter tuh. Tapi kita juga akan ngeliat nanti akan mengundang kolektif dari luar kota untuk main di Jakarta dulu. Nanti kita lihat nih kira-kira yang mana yang paling banyak maksudnya masanya banyak, antusiasnya gede, baru kita menuju kota itu. Oke. Ada yang mau nanya guys? Pada diem-diem aja. Boleh lo nanya? Nah, waktu DWP BOH itu. BOH. BOH tuh ya. Siapa? Oh, di musik trance music. Trance music gue suka Tiesto yang dulu, terus juga banyak ya kalau trance ya. Tiesto yang dulu parah sih. Tiesto yang dulu gila sih. Trance tuh gue juga suka. Kalau DJ trance sekarang siapa ya? Nah, gue hampir nggak tahu malah sekarang. Yang terkenal terakhir kan Andrew Rail ya oke. Cuman banyak trance yang underground juga sih. Iya. Armin masih nggak? Armin masih. Iya. Ya udahlah gue sebutin Tiesto aja kali ya yang orang tahu kali. Indonesia. Karena kalau yang mau gue sebutin terlalu underground banget. RDPT masih aktif nggak sih? Udah nggak ya. Masih suka kadang-kadang main cuman udah nggak. Nah, itu dulu tuh Tiestonya Indonesia. Itu RDPT Tiestonya Indonesia. Indonesia kalau ngomongin trance Indonesia yang megang RDPT sama Inner Light dan satu lagi
Marki namanya. Marki. Ada lagi guys? Sebelum kita tutup dan kita bakal ada DJ session. Siap. Nanti tentunya dengan lagu tidak komersil. Biar kalian nih, ya terutama yang di sini nih, Mas. Lebih kenal Mas Winky, idealisnya kayak apa. Siapa enggak? Eksklusif. Gitu aja ya. Belum bisa Win. Oke. Siap sama-sama. Thank you banget juga ya. Oke. Ketemu lagi di episode berikutnya dengan mungkin kita nggak harus DJ aja kok. Nanti mungkin ada club owner, ada MC, ada VJ, macam-macam lah. Ada mungkin bartender. Iya, gitu. Mantap. Jadi bukan berhubungan dengan network dan lifestyle. Gitu aja guys. See you next episode.